Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ramadhanti dengan nomor NIM 21106110048 dari Fakultas Hukum Angkatan 2021, kelas I, akan menjelaskan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional. Sebagai contoh, hukum internasional dapat tercipta dengan adanya kebiasaan nasional suatu negara yang dianut oleh banyak negara. Kebiasaan ini disepakati sebagai hukum internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan batas negara yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Dalam ilmu hukum internasional, ada dua pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu voluntarisme dan objektivisme. Voluntarisme memandang bahwa hukum internasional tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum nasional. Tidak ada hubungan dan keterikatan khusus antara keduanya. Oleh sebabnya, dari pandangan voluntarisme ini muncul paham dualisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang berdampingan dan terpisah, atau dengan kata lain berdiri sendiri-sendiri. Berbeda dengan voluntarisme, objektivisme menyatakan bahwa hukum internasional tercipta dengan terlepas dari kemauan suatu negara. Dari sinilah lahir paham monisme yang melihat hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Monisme ini mengkritik paham dualisme yang mana menganggap hukum nasional dan hukum internasional itu terpisah. Dalam perkembangannya, aliran monisme terpecah menjadi dua, yaitu aliran monisme primat hukum internasional dan monisme primat hukum nasional. Menurut aliran monisme primat hukum nasional, HI berasal dari HN. Contohnya adalah hukum kebiasaan yang tumbuh dari praktik negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional, maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional. Sehingga bila ada konflik, hukum nasional lah yang diutamakan. Meskipun aliran ini mengandung kebenaran fakta bahwa memang banyak aturan hukum internasional berasal dari praktik negara-negara, tetapi bila mana aliran ini diikuti akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan hubungan internasional. Dalam praktik ada dua doktrin yang banyak diikuti negara-negara. Doktrin pertama adalah Doctrine of Incorporation yang menyatakan bahwa HI akan berlaku otomatis menjadi bagian dari HN tanpa adopsi sebelumnya. Doktrin ini merupakan konsekuensi logis dari teori monisme yang menyatakan bahwa HI dan HN merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang lebih besar. Adapun doktrin yang kedua adalah doktrin transformasi, menyatakan bahwa HI tidak menjadi HN kecuali atau sampai diimplementasikan dalam HN lebih dulu. Doktrin transformasi ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari teori dualisme yang memandang HI dan HN sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain. HI tidak dapat diterapkan di lingkup domestik kecuali jika sudah ditransformasikan dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, hukum nasional tidak mempunyai pengaruh pada kewajiban negara di tingkat internasional. Tetapi, hukum internasional tidak sama sekali mengabaikan hukum nasional. Menempatkan hukum internasional dan hukum nasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan yang lainnya, seolah melihat HI dan HN senantiasa berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam praktik sesungguhnya, antara hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan mempengaruhi satu sama lain. Sekian dari saya, Tiara Ramadhanti, dengan nomor NIM 21106110048. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.